Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya baik. Saya rindu sekali semuanya baik. Semuanya diberkati Tuhan. Panjenengan yang sudah berkenan di pagi hari ini ikut mengambil bagian di dalam ibadah doa pagi. Mari kita percaya bahwa ketika kita membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan, kita percaya hari ini hidupmu akan dimudahkan. Amin. Hari ini engkau akan diberikan ketenangan dan ketenteraman. Saya yakin semuanya mengamini. Nah, oleh karena itu mari kita bersama mengambil suasana hening. Kita teduhkan diri. Dan kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Siapkan hati dan pikiranmu. Siapkan raga dan rasamu. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya bekerja, mengalir di dalam ruang batin dan pikiranmu, sehingga kasih dan sayang Tuhan selalu besertamu. Mari, rasakan kehangatan kasih sayang Tuhan melalui ibadah doa pagi pada saat ini. Ibadah ini kami lakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, nggak apa-apa panjenengan duduk di rumah dalam suasana indah di doa pagi ini. Dengan tetap hening, nggak apa-apa. Jangan duduk, mari kita menikmati kasih setia Tuhan. Dan kita menghayati akan berjumpa dengan Tuhan. Nah sekarang, mari kita sambut dengan kita memuji Tuhan. Bapak Ibu siapkan. Dari Kidung Jemaat nomor 457. Kita pujikan pada baitnya yang ke-1 dan ke-2. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu
karena Engkau bangunkan kembali dengan penuh rasa sukacita. Kami boleh menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Kami boleh membangun relasi dan komunikasi kami dengan Tuhan. Kami serahkan suasana hati dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Jangan kiranya Engkau tinggalkan kami, karena kami sangat merindukan akan sapaan-Mu bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami pun juga mengaku di hadapan-Mu, sebab kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kami serahkan diri kami dan segenap keberadaan kami. Biarlah Tuhan yang mengetahui segenap keberadaan kami, hati dan pikiran kami. Sehingga kami benar-benar boleh merasakan akan jamahan Tuhan yang menghadirkan kekuatan. Terima kasih Bapa, inilah seruan doa pengharapan permohonan kami. Kami naikkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama sambut kembali dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 460. Kita akan bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 460 dan kita puji pada baitnya yang ke-1 serta kedua. Jika jiwaku berdoa. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kita berdoa untuk firman yang akan kita bersama-sama renungkan pada saat ini. Kami datang kepada-Mu Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kami. Sesaat kami akan bersama membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu atas kami dan berkatilah, sehingga apapun yang boleh kami baca dan kami dengar, semuanya menjadi berkat buat kami dalam proses bertumbuh dan iman kami semakin diteguhkan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakailah hamba-Mu dan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita terus bersyukur dan terus bersyukur. Tidak ada henti-hentinya kita untuk terus bersyukur. Dan ketika pada saat ini kita diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam peribadahan doa pagi, kita sudah melalui berbagai situasi
yang sedang terjadi. Dan kita juga dengan tiada henti terus disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kita selalu haus dan kita selalu dahaga dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mengajak panjenengan semuanya membaca dari Kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel, pada pasal 1, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan ini, dan kita akan bersama-sama menghayatinya dengan judul Tak Selamanya Mendung Itu Kelabu. Ya, tentu kalimat ini akan menjadi kalimat yang menarik untuk kita gumuli. Kenapa? Karena kalimat ini kan kalau diterjemahkan dari makna yang terkandung dari kalimat tadi, tak selamanya mendung itu kelabu. Harapannya sih begitu, bahwa tidak hari-hari mendung, itu artinya ya ditujukan kepada kesedihan-kesedihan yang tiada henti, ya, kesusahan-kesusahan yang tiada henti. Itu gambarannya mendung itu seperti itulah. Harapannya ya tak selamanya itu akan terus gitu. Ya, mendung yang kelabu itu ya bisa menjadi situasi yang semakin baik gitu. Semakin membawa berkah. Tetapi kadang harapan yang dimaui manusia tidak sesuai dengan kenyataan. Namanya juga harapan. Tetapi sekali lagi mari kita percaya dan belajar percaya bahwa ada hal yang menarik di dalam sapaan firman Tuhan kali ini. Apa yang menarik? Hal yang menarik adalah sesuatu yang memang jarang sekali ada di pikiran kita. Bahkan ketika pengkhotbah berkali-kali berbicara tentang Hana Penina, seringkali orang tidak memandang dari sudut pandang Elkana. Seorang suami yang baik, seorang suami yang adil,
seorang suami yang bertanggung jawab sekaligus bapak yang baik bagi anak-anaknya. Kenapa begitu? Coba di dalam pernyataan yang diungkapkan oleh Elkana kepada Hana, bisa menutupi kepedihan Hana yang sepanjang dia hidup bersama Penina madunya itu, dia selalu menerima kesengsaraan. Dihina, direndahkan, dijatuhkan, dianggap sebelah mata karena dia tidak punya keturunan, diperlakukan tidak adil, terus diejek dan terus menerus. Tindakan itu dijalani dengan tiada henti-henti dan tiada bosan-bosannya. Dikatakan bahwa Hana berkali-kali menangis. Hana berkali-kali menangis. Ya. Hana berkali-kali bersedih dan bersedih. Kenapa? Karena hari-hari dia berjumpa dengan situasi sulit itu. Mungkin pada kondisi tertentu orang bisa hebat. Orang bisa kuat. Orang bisa tangguh. Orang bisa luar biasa pada kondisi tertentu. Tetapi ada masa di mana orang itu berada pada titik lemah. Dan ketika orang itu berada pada titik lemah, ya sekali lagi, maka orang itu akan berada pada situasi yang sangat mudah tergoda untuk melampiaskan emosinya. Loh, Penina kan bagian dari keluarganya Elkana. Karena dia adalah istrinya juga. Iya. Tetapi yang menjadi catatan di dalam kitab 1 Samuel pada pasal 1 ayat yang ke-4-8 ini kan lebih mengingatkan kepada kita. Ada perilaku yang kayak gini nih loh. Dia sudah kehilangan kasih. Dia sudah kehilangan tanggung jawab untuk menghormati. Penina sudah kehilangan tanggung jawab untuk benar-benar bisa memberikan perhatian kepada Hana. Dan pada kenyataan ini benar-benar menjadi kenyataan yang tragis. Dan Hana menjadi orang yang betul-betul terpojok, tersudut. Dalam pembagian harta pun, Hana mendapatkan sedikit dibandingkan Penina. Kesannya, oh Elkana tidak adil. Ya barangkali aturan mainnya kayak begitu di masa itu. Tetapi yang menjadi titik bidik adalah betapa sakitnya Hana. Hari-hari harus menerima perlakuan yang jahat dari Penina. Coba kalau andekan saja emosi Hana itu tidak terkontrol. Apa yang terjadi? Wah, sudah. Itu bisa perang Brontoyudo, itu bisa perang tanding yang bisa mengerikan. Kenapa? Walaupun Hana seorang perempuan, dia juga pada masa keterbatasan, tetapi ternyata Hana mampu menjadi pribadi yang hebat. Walaupun dia harus menanggungnya dengan menangis. Walaupun dia harus menanggungnya dengan bersedih. Dia harus menanggungnya dengan perasaan jengkel. Dengan perasaan marah. Tetapi dia mampu mengelola dirinya. Tidak sampai melakukan balas dendam. Menarik Bapak Ibu. Kemampuan mengelola perasaan yang seperti ini menjadi sebuah contoh bahwa Hana adalah pribadi yang hebat, Hana adalah pribadi yang handal. Tetapi pada persoalan ini adalah kita mau berbicara tentang Elkana yang ternyata Elkana memberikan kontribusi yang positif terhadap situasi Hana yang sedang kalut. Ya. Sebagai seorang suami, ia sanggup menunjukkan perhatiannya. Ia sanggup menunjukkan belas kasihnya. Bahkan pernyataan Elkana itu memberikan sesuatu yang saya yakin itu dibutuhkan. Dibutuhkan oleh perempuan manapun atau istri manapun. Ya. Pernyataan apa? Tadi di ayatnya yang ke-8. Di ayatnya ke-8 kan menarik kalimatnya. Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih?
bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Aku lebih berharga. Jadi apa ya? Penghiburannya Elkana kepada Hana itu loh, menurut saya itu membanggakan, salut banget gitu loh. Aku lebih berharga. Jadi sebagai suami dia hadir sebagai seorang pelindung. Sebagai seorang pelindung yang memberikan kasih, yang memberikan perhatian lebih. Dan yang benar-benar ingin apa? Memproteksi Hana supaya Hana tidak menjadi perempuan yang runtuh. Tidak menjadi perempuan yang jatuh. Tidak menjadi perempuan yang mengalami apa? Keterpurukan. Apalagi sampai jatuh pada perasaan rendah diri. Sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Dia terus direndahkan kok. Tetapi Elkana luar biasa. Elkana memberikan cara bertutur bagi saya itu luar biasa. Istriku, aku lebih dari sekian banyak anak laki-laki. Penghiburan ini Bapak Ibu. Jadi menjadi sesuatu yang bisa menstimulan hadirnya kekuatan baru dalam diri Hana. Dan saya yakin dalam kehidupan kita Bapak Ibu, walaupun kita akan selalu berhadapan dengan situasi sedih, situasi sulit, situasi tidak nyaman, situasi susah, situasi lah, itu kan sebenarnya sesuatu apa ya, fenomena dalam hidup, dan itu sebuah kewajaran. Tidak ada hidup itu semuanya maunya enak, ya. Tidak ada orang yang tidak mau, tidak ada orang yang mau tidak enak, itu tidak ada. Tidak ada. Tapi itulah hidup gitu. Ada fenomena hidup yang seperti itu, fluktuasinya seperti itu. Ya itulah hidup, itulah realita. Lah, Elkana kan mau mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Dia menghadirkan motivasi, dia menghadirkan pernyataan yang bagus, dia menghadirkan dorongan yang kuat pada diri Hana sehingga Hana benar-benar sanggup bertahan. Ya. Lalu pada akhirnya Bapak Ibu kan bisa tahu kan perjalanannya, yang pada akhirnya Hana memang mampu bertahan dan akhirnya Hana juga diberkati momongan. Tapi yang menarik di sini nih loh, kehadiran Elkana yang selama ini tidak pernah disinggung. Ya, tetapi kali ini Bapak Ibu saya ajak melihat ini loh. Ternyata di tengah situasi sulit, ya, di situasi yang rumit, Elkana menghadirkan sapaan yang bagus, sapaan yang memotivasi, sapaan yang mendatangkan kebaikan dan pemulihan dalam diri Hana. Nah, dalam hidup itu saya hanya menggambarkan gini. Kalau orang susah ya digambarkanlah dengan mendung begitu. Ya. Tetapi melalui judul tadi kan saya mau ngajak penjenengan bahwa tak selamanya mendung itu kelabu. Memang betul, hanya kadang-kadang menunggu untuk mendung tidak kelabu itu kan kadang-kadang membuat kita tidak betah. Gitu. Ya. Membuat kita tidak betah. Ya. Ada lagunya itu kan, tak selamanya mendung itu kelabu. Ya. Tapi jangan memakai lagunya Sule loh ya. Kalau komedian Sule itu lagu ini syairnya diganti dengan lagu yang ya jadinya malah tidak karu-karuan. Katanya Sule gimana? Tak selamanya jagung itu dibakar gitu. Itu kalau Bapak Ibu ingat Sule kalau sudah bergurau di acaranya di TV itu kan. Ya. Kita akan menyanyikan lagu itu. Ya. Yang masih ingat, ini lagu zaman sudahlah zaman lawas ya. Tetapi paling tidak kita diingatkan kembali lah. Ya, tak selamanya mendung itu kelabu. Yuk, kita menyanyikan bersama-sama. Tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini kulihat begitu ceria.
nyatanya hari ini ku dapat bernyanyi kepadanya. Nah kan? Iya kan? Jadi yang penting kalau kita sudah menikmati mendung itu, kita mensyukuri mendung itu, kita berterima kasih pada Tuhan masih diizinkan untuk merasakan mendung. Ya namanya mendung juga dibutuhkan. Ayo. Nggih mboten? Dibutuhkan. Nah, kalau panjenengan tiap hari panas terus, suasana jadi gerah, tidak nyaman. Begitu cuaca mendung, kita bersyukur. Oh terima kasih Tuhan mendung, begitu. Jadi jangan hanya diambil sisi di sisi negatifnya doang. Jadi kata mendung itu sebenarnya kalau di dalam realitanya kan juga kita butuhkan. Demikian juga dalam kehidupan. Ada kesedihan, ada situasi sulit seperti yang dirasakan oleh Hana itu. Tapi Tuhan itu bisa mengirim Elkana, suaminya, untuk berbagi berkat hanya berupa pernyataan. Tetapi pernyataannya Elkana itu mendatangkan apa? Semangat baru bagi Hana. Hidup Anda sedang mendung? Mungkin. Hidup Anda sedang tidak nyaman? Mungkin. Situasi saat ini pasti banyak orang yang akan mengalami, hidupku lagi dalam suasana mendung Pak Pendeta. Iyalah. Hidupku lagi sulit. Oh, iyalah, berkali-kali dalam khotbah saya sudah saya ingatkan. Semua orang sulit. Tetapi kalau kita mengingat lagu yang tadi kita nyanyikan, tak selamanya mendung itu kelabu, ya. Nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Ya ada masanya mendung itu kelabu, ada masanya kita juga melihat ceria. Biarkanlah itu terjadi, karena dalam fluktuasi kehidupan ya kayak gitu itu. Ya. Karena kita yakin bahwa pada saat tertentu kita memang bisa mengalami mendung dalam hidup ini, tetapi pada saat tertentu kita diizinkan Tuhan untuk menyanyi. Amin. Iya. Amin gitu. Kita bersyukur pada saat tertentu kita mengalami mendung karena kehidupan ini seperti itu, tetapi pada saat tertentu kita diizinkan untuk menyanyi. Nah, semuanya menjadi mungkin, sangat mungkin. Maka jangan pernah berhenti untuk percaya, saudara-saudariku. Jangan pernah berhenti untuk percaya. Ya. Oh, kidung yang indah, kau luputkan aku. Ya, itu tadi kan. Kau luputkan aku dari sebuah dosa. Aduh, enggak kuat suara saya. Enggak kuat suara saya. Ya, dari dosa. Ya, kita diluputkan dari dosa. Ya, yang kalau yang meluputkan kita kan ya siapa? Yang meluputkan kita dari dosa siapa? Ya Tuhanlah, gitu ya. Ya Tuhanlah. Ya. Tetapi kita bersyukur hari ini ibu bapak masih dianugerahi keceriaan oleh Tuhan. Artinya apa? Mendung tidak selalu kelabu. Ada saatnya kita boleh menyanyi, ada saatnya kita boleh bersuka cita, ada saatnya kita boleh bergembira. Kok boleh? Iya, memang Tuhan sediakan kok. Masa Tuhan hanya menyediakan sedih doang? Masa Tuhan hanya menyediakan susah-susah doang? Enggak lah. Enggak lah. Semua peristiwa dan semua situasi dalam hidup itu, ya Gusti sing nyaweske, Tuhan yang menyediakan, kita tinggal menjalani. Nek hati kita bisa kita kelola dengan baik, ya kita bisa mengelola dalam situasi mendung, tapi kita juga bisa mengelola dalam situasi yang ceria. Lah, dua-duanya itu bagian dari proses hidup. Nek kita bisa menjalaninya, wow. Ya, kita tidak akan pernah berhenti bersuka cita. Karena kesukacitaan itu adalah anugerah Allah bagi kita dan kita nikmati bersama. Nggih? Yuk, kita nikmati bersama. Biarkan
mendung itu lewat. Karena saatnya pasti Tuhan akan gantikan dengan apa Bapak Ibu? Keceriaan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman. Kita sudah bersama-sama menghayati akan sapaan Tuhan. Saya yakin bahwa firman Tuhan itu benar-benar memberkati loh. Sudahlah. Apapun firman yang dinyatakan, tetapi kalau itu Bapak Ibu rasakan, pasti itu akan memberkati panjenengan semuanya. Kenapa? Karena hidup kita ya tidak sekedar dari roti saja. Dari setiap firman yang dinyatakan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Selanjutnya mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung nomor 439. Kita akan pujikan pada baitnya yang ke-1 dan ke-2 sambil kita bersama menyatakan syukur melalui persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Dan kita berdoa naikkan syafaat kita. Mari, jangan pernah ragu untuk mengungkapkan di dalam doamu secara pribadi bahwa Allah kita adalah Allah yang mendengar. Sebagaimana Allah yang didengar oleh Elkana dan juga Hana. Serahkan setiap apa yang menjadi pergumulan batinmu. Biarlah kisah yang mengilhami pikiran dan perasaan kita pada hari ini melalui Elkana dan Hana. Kita semua juga boleh disapa dan diberkati oleh kehendak kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Berterima kasih untuk hari ini. Berterima kasih buat firman-Mu. Berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan izinkan kami alami setiap hari. Sebab tidak ada satu cerita pun di dalam hidup kami yang terjadi di luar kuasa-Mu. Tidak ada satu peristiwa pun di dalam hidup kami yang kami alami
kalau Tuhan tidak bekerja atas situasi itu. Maka kami menyerahkan segenap keberadaan kami, menyerahkan diri kami pribadi, keluarga kami, suami, istri kami, anak-anak, dan juga orang tua kami, dan saudara-saudara kami sejauh yang kami bawa di dalam doa. Kami percaya bahwa mereka semua dimampukan untuk menghayati di dalam setiap hari peristiwa hidup yang dialaminya. Dinamika kehidupan selalu akan kami rasakan, tetapi kami percaya kasih Tuhan tiada henti akan dinyatakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam hal pekerjaan, di dalam hal perekonomian, keluarga maupun perusahaan kami, usaha kami, juga di dalam pergumulan-pergumulan karena situasi yang harus kami tanggung dalam persoalan utang piutang. Betapa berat ketika kami harus berpikir tentang banyak hal, tetapi kami tidak mampu menjangkaunya. Dan terasa berat kami ingin menjangkaunya. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan hadir dan akan terus membersamai kami dan memampukan kami untuk terus mewujudkan tanggung jawab kami dalam hidup dan kami tidak akan menyerah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya, kami yakin bahwa kami selalu di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Berkati ya Tuhan mereka yang sudah usia sepuh, berkati anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang mendambakan teman hidup, yang mendambakan pekerjaan, yang sedang mengalami galonya batin karena urusan pacaran atau apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu. Kami yakin, kami percaya bahwa kami selalu di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Kristen Jaiwetan, dan kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada, yang sedang berusaha dan berjuang untuk mengambil bagian, memutus mata rantai sebaran COVID-19 melalui ibadah di rumah masing-masing secara online. Kami percaya Tuhan memelihara setiap kami umat-Mu, sebagaimana Tuhan juga memelihara saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dalam situasi saat ini mereka masih dalam situasi merasakan kebahagiaan di suasana Idul Fitri, namun mereka harus terbatasi ruang geraknya karena keadaan yang tidak memungkinkan. Kami percaya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo bersama jajaran menteri, terlebih dinas kesehatan, para dokter, perawat, dan juga seluruh tenaga medis yang sudah berjuang sedemikian rupa, bahkan mereka yang sudah kehilangan nyawa bagi menolong sesamanya yang mengalami wabah COVID-19. Kami memohon Bapa, Engkau berikan kekuatan bagi mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan ketika rasa frustasi timbul di dalam hati dan pikiran saudara-saudara kami yang sudah berjuang keras berada di garis depan karena masyarakat yang mungkin tidak setia dengan tanggung jawabnya atas himbauan pemerintah berkaitan dengan social distancing maupun physical distancing. Kami mohon Tuhan, pulihkan hati sedulur-sedulur kami yang sudah berjuang di garis depan. Jangan tinggalkan mereka Bapa, berkati mereka dengan kekuatan dan rahmat. Walaupun dalam keputusasaan, tetapi jiwa profesi mereka tentu akan memanggil untuk benar-benar memberikan dirinya buat menolong para pasien. Karena yang mengalami sakit bukan hanya berkaitan dengan masalah wabah virus corona ini, tetapi masih banyak penyakit-penyakit yang lain yang membutuhkan kasih sayang dokter dan juga perawat, obat-obatan, dan juga jamahan dari semua pihak, sehingga kami benar-benar tetap bisa merasakan kasih Tuhan dan ada proses kesembuhan dan penyembuhan baik pasien karena virus corona maupun pasien-pasien yang lain. Berkati para dokter, berkati Tuhan, berkati para perawat, terlebih Ketua Gugus Tugas Bapak Doni Monardo
yang juga berusaha untuk membawa situasi ini menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataannya dalam proses bertambah senantiasa dari hari demi hari mereka yang terpapar virus corona dan dinyatakan positif. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mempunyai kuasa, Engkau yang berkuasa atas surga dan bumi, Engkau tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara kami yang sudah berjuang untuk memutus mata rantai sebaran. Demikian juga dengan warga masyarakat, berikan mereka kesadaran dan tanggung jawab untuk mereka mampu mengelola dirinya, untuk tidak membangun relasi dengan berjabatan tangan, maupun mereka tetap menjaga kebersihan dan juga tetap menjaga kesehatan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, berkat-Mu kiranya Engkau nyatakan atas kami semuanya. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami akan bersama-sama undur untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Sertai kami dan tuntun kami. Kalau kami sudah Engkau izinkan mengaturkan rasa syukur melalui persembahan, kami yakin persembahan kami boleh menjadi dupa-dupa yang harum di hadirat-Mu. Inilah seruan doa kami Bapa, permohonan kami percaya Tuhan yang berkenan untuk mendengarkan dan juga mengabulkannya. Dan kami minta permohonan kami di dalam doa ini, dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang kami pujikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Ya, tanpa terasa kita sudah mengakhiri dan akan mengakhiri ibadah doa pagi kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian pada saat ini. Dan kita akan bersama-sama undur dari ibadah doa pagi kita. Kita berpujikan Kidung Jemaat 408. Bait 1 dan kedua, di jalanku ku diiring. Kita percaya bahwa kita senantiasa akan diiring Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surga.
jalanku yang berliku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Tundukkan kepalamu dan terimalah berkat. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa melingkupimu dengan kasih sayang dan rahmat, dan diberkati hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah doa pagi kita usai. Sekali lagi tetap semangat. Sekali lagi saya katakan, tetap semangat Bapak Ibu. Jangan pernah kendor untuk terus percaya bahwa mendung itu tak selamanya kelabu. Matur nuwun.